Hai, ketemu lagi di Gadget Trick ya. Channel ini emang kalau lagi masa-masa pembayaran THR sama bonusan gini agak lancar ya kontennya. Ya karena ada duit aja buat belanja gadget sama aksesorisnya. Maklum lah masih budak corporate. Kalau di konten sebelumnya aku tuh belanja aksesoris iPad buat on the go ya, buat dibawa pergi-pergi gitu, macam casing, foldable keyboard, iPad stand lipat gitu ya. Nah di episode kali ini, waduh kayak sinetron tersanjung aja ya, ada episodenya. Aku akan bahas belanjaan buat upgrade desk setupku yang pakai iPad gitu. Oke, kita mulai aja ya unboxing hasil belanjaannya. Barang terpenting dari upgrade desk setup ini adalah mengganti jantungnya. Ya, jantung dari desk setupku adalah USB docking. Kali ini aku upgrade dari yang sebelumnya pakai USB dock aja menjadi Thunderbolt dock. Buat informasi aja, kalau beneran Thunderbolt itu mesti pakai chip sama disertifikasi oleh Intel. Biasanya sih identifikasinya pakai logo petir yang ujungnya segitiga kayak begini ya, bukan petir biasa. Kemarin aku beli Thunderbolt 3 dock dari Belkin ya. Ini satu-satunya certified Thunderbolt dock yang harganya masih make sense ya di Tokopedia. Harganya di sekitar 2 jutaan gitu. Di ini ya di toko yang aku beli ya, di yang lain ada juga yang aneh-aneh harganya. Bandingin sama harganya CalDigit TS3, OWC, Anker, Pluggable, dan lain-lain yang harganya di atas 6 jutaan. Gak ngerti juga sih kenapa harga Thunderbolt dock di Tokped itu nggak ngotak ya, padahal harga range dolarnya tuh di 200-300an dolar gitu loh. Mestinya kan nggak semahal itu gitu. Anyway, di paket pembeliannya, kalian akan dapetin unit Thunderbolt dock-nya, power supply dengan kapasitas 170 watt, serta satu kabel Thunderbolt 3 C2C sepanjang 0,8 meter. Enaknya karena dia sudah pakai power brick 170 watt, dia tuh nggak perlu pass-through charging ya, nggak perlu charger sendiri gitu, jadi udah otomatis bisa ngecas laptop kamu. Belkin Thunderbolt 3 Pro ini enclosure-nya pakai aluminium ya, sehingga kelihatannya sleek, keren gitu ya, matching sama bahasa desainnya Apple. Cocok lah kalau dipasangin sama iPad gitu. Nah, untuk kelengkapan portnya sendiri ada 12 ya. Kita mulai dari belakang ya. Di belakang ini ada dua port Thunderbolt 3. Port yang pertama ini dipakai ke host ya, itu kalian colokin ke iPad ataupun laptop kalian. Dia juga berfungsi sebagai power delivery ya, jadi saat kalian nyolok, sekalian ngecas iPad kalian. Dia bisa support sampai dengan 85 watt. Kemudian Thunderbolt satu lagi bisa ke storage, ke display, ataupun bisa dibikin daisy chain ya dengan Thunderbolt device lainnya. Kalau aku sih kayaknya kepake storage doang, karena untuk displaynya aku lebih suka ke port yang sebelahnya ini, pakai display port yang bisa dikoneksikan ke monitor. Ingat ya, ini bukan HDMI ya, kalian mesti beli kabelnya yang display port, karena di pembeliannya nggak disertakan kabel. Kemudian ada satu port lagi untuk sambungin ke LAN ya, dia support sampai dengan kecepatan 1 Gbps. Terus ada 4 USB 3.0 untuk peripheral kalian seperti keyboard, mouse, ataupun apapun lah yang bisa dicolokin pakai USB 3.0. Nah enaknya di bagian depan itu lebih dikhususkan untuk quick access ke external storage gitu ya, jadi enak nyoloknya dari depan. Ini ada satu USB 3.1, tipenya USB A gitu ya. Kemudian ada satu USB-C 3.1 Gen 2 yang dua-duanya sudah support speed data transfer yang cukup tinggi gitu ya. Ada SD card reader, sayangnya nggak ada micro SD card reader ya. Padahal sekarang kan lebih banyak SD card reader kecuali yang fotografi. Jadi kalau kalian mau pakai micro SD mesti harus ada adapternya ya. Kemudian terakhir ada audio jack 3,5 mm in and out. Jadi bisa disambungin sebagai mic ataupun sebagai headphone. Nah sebelumnya tuh aku pakai USB hub merek Vention. Dia klaimnya Thunderbolt tapi nggak ada icon Thunderbolt-nya sih. Dia cuma compatible aja tapi bukan certified Thunderbolt. Vention ini sudah aku pakai selama 1 tahun. Untuk laptop Windows dari kantor sih selama ini nggak ada masalah ya. Aku colokin ke USB hub ini, untuk sambungin ke display juga lancar, peripheral juga lancar. Tapi kalau untuk iPad Pro M2, itu kadang-kadang bikin layarnya nge-flicker pas lagi streaming Netflix, video, YouTube, dan sebagainya. Ganggu juga sih, cuman ya kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul gitu. Dan ternyata benar, dengan Thunderbolt dock ini, flicker di layarku tuh sembuh. Emang rewel sih Apple ini, harus pakai Thunderbolt beneran baru smooth. Barang mahal emang harus dipasangin sama barang mahal juga kayaknya. Oke, lanjut, ini adalah iPad stand magnetic termurah yang bisa aku temuin di Tokopedia. Mereknya juga nggak jelas ya, cuma sesuai judul aja dia mereknya. Oke, kita buka aja ya. Build quality-nya sih mantap ya, bahannya aluminium tapi kok agak terlalu ringan gitu ya. Mungkin karena murah tadi ya. Yang terpenting dari magnetic stand itu kan ya kekuatan magnetnya ya, supaya iPad kita tuh aman, nggak gampang jatuh. Dan ini sih so far cukup kuat ya. Aku balik gini atau aku goyang-goyang dikit gini dia nggak jatuh. Dan kalau udah kita taruh di meja kan juga nggak kita balik-balik kan ya.
Jadi mestinya aman. Dia juga dilengkapi dengan silikon pelindung ya, biar bagian yang nempel dengan iPad-nya ini nggak bikin kegores bagian belakang iPad-nya gitu. Nah, selama ini tuh aku malas pakai magnetic stand karena nggak bisa pakai casing ya. Kalau kita pakein casing biasanya nggak kuat nempelnya, gampang jatuh. Tapi kemarin tuh kepikiran solusi simple sih. Gimana ya kalau kita tempelin aja magnet ke casingnya? And it works. Jadi ini aku tempelkan 4 magnet plate. Ini murah kok. Magnet plate ini harganya cuma 3 ribuan, 2 ribuan, beda-beda harganya tapi sekitar segitulah ya. Terus aku tes nempelnya juga sama kuatnya dengan nggak pakai casing. Mantap kan? Praktis karena iPad selalu terlindungi pakai casing. Bisa ditempel ke magnetic stand. Kalau kalian mau pergi ya tinggal cabut aja. Casingnya udah terpasang. Ya emang casingnya agak kurang cantik dikit sih karena ada tombel-tombel hitamnya gitu ya. Mungkin kalau casingnya hitam bisa lebih kesamar kali ya. Oke, tapi secara fungsional ya iPad stand ini oke banget sih. Ini hinge-nya atau engsel-nya itu lumayan seret tapi masih enak untuk di tilt kayak begini, kemudian di rotate 360 derajat. Dan yang terpenting dia bisa juga diatur ketinggiannya. Ini lumayan jarang loh iPad stand magnetik yang bisa diatur ketinggiannya. Biasanya cuma tilt, rotate, sama dimuterin base-nya. Itu kan malah nggak penting ya, malah nggak stabil gitu. Kalau kekurangannya apa ya? Sebenarnya nggak ada sih, cuman kalau base-nya ini bisa lebih berat, kayaknya lebih enak lagi sih. Jadi kalau kondisi sekarang ini kalau aku mau cabut atau mau puterin, itu memang harus pegangin base-nya ya, supaya dia nggak ikut jomplang gitu. Tapi yang jelas sih iPad stand magnetik ini emang bikin setup kalian jadi lebih rapi, lebih estetik gitu ya. Pokoknya cakep deh. Lanjut lagi, kemarin aku juga belanja deskmat keluaran dari Unit. Ini bahannya Fox leather gitu ya. Dan aku beli karena warna hijau olive-nya itu emang keren ya tampilan di fotonya. Terus setelah datang juga emang keren sih. Dan lagi aku lagi pengen banget bikin desk setup yang color tone-nya itu hijau campur kayu gitu ya. Karena kayaknya matching aja meja dan keyboard Noitco ini dengan warna hijau gitu. Terus tekstur leathernya ini ternyata juga cukup meyakinkan kok. Ini aku beli yang ukuran 80x50 sih. Dan terakhir aku beli juga desk organizer berbahan kayu jati ya, keluaran dari Scandif. Ini serinya namanya Scandif Black Catchall Tray. Harganya di 200 ribuan. Pahatannya dan finishnya rapi. Ini tuh dari kayu yang utuh gitu ya, satu plat gitu. Terus dia dipahat atau dikerok-kerok gitu ya. Jadi nggak pakai sambung-sambungan. Alhasil kelihatan minimalis tapi premium gitu. Mantap. Oke, sekarang saatnya aku rapin desk setup dan pasang-pasang barang yang baru dibeli nih. Kalian enjoy aja ya cinematic shoot dari desk setup aku setelah ini. Oke, itu aja sharing aku kali ini. Thank you for watching and adios.